Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cucu Aila, NR4. Video presentasi materi mata kuliah ilmu filsafat tentang pengalaman saya yang paling menarik ketika mengajarkan anak-anak bermain lospat. Prodi PG PAUD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pancasakti Bekasi. Ini dibuat sebagai tugas pengganti UTS semester ganjil tahun ajaran 2020-2021 dengan dosen pengampu Khairiyah Khalid MPD. Tugas materi kuliah ilmu filsafat oleh Cucu Aila. Lospat. Bahan-bahan yang terbuka dapat terpisah, dapat dijadikan satu kembali, dibawa, digabungkan, dijajar, dipindahkan, dan digunakan sendiri ataupun digabungkan dengan bahan-bahan lain. Dapat berupa benda alam ataupun sintetis. Lospat menciptakan lingkungan yang lebih kaya, memberikan anak sumber belajar yang diperlukan untuk bermain. Mengapa lospat? Sesuai pilihan anak. Dapat diadaptasi dan dimanipulasi dalam banyak cara. Mendorong kreativitas dan imajinasi. Mengembangkan lebih banyak keterampilan dan kompetensi. Dapat digunakan dengan cara-cara yang berbeda. Mendorong pembelajaran terbuka. Lospat PS mainan modern. Apa saja komponen lospat? Lospat merupakan barang-barang yang terbuka, yang mudah ditemukan di lingkungan sehari-hari. Barang-barang itu pada umumnya terdiri dari 7 komponen yang bervariasi yang dapat diraba anak dengan tekstur yang berbeda-beda. Komponen plastik, sedotan, botol-botol plastik, tutup-tutup botol, pipa paralon, selang, ember, corong, dan sebagainya. Komponen bahan alam, batu, tanah, pasir, lumpur, air, ranting, daun, buah, biji, bunga, kerang, bulu, dan potongan kayu. Komponen kayu dan bambu, kayu, bambu, kepingan puzzle, ranting, dan sebagainya. Komponen logam, kaleng, uang koin, ring, sendok dan garpu, mur, baut, paku, dan sebagainya. Komponen benang dan kain, kapas, kain perca, tali, pita, karet, dan sebagainya. Komponen kaca dan keramik, botol kaca, gelas kaca, cermin, manik-manik, kelereng, ubin keramik, kacamata, dan sebagainya. Komponen bekas kemasan, kardus, tisu, bungkus makanan dan minuman, karton, dan sebagainya. Dampak lospat. Anak bermain sesuai dengan idenya. Lebih terbuka, tidak bergantung pada arahan guru, lebih kreatif dan imajinatif. Manfaat utama anak bermain dengan lospat: mengembangkan keterampilan inquiry, mengajarkan anak untuk bertanya, mengembangkan berbagai aspek perkembangan anak, mengembangkan imajinasi dan kreativitas. Bagaimana strategi bermain dengan lospat? Strategi bermain lospat: mulailah penggunaan lospat dengan jumlah kepingan terbatas. Mulailah dengan 10 keping untuk anak usia TK ataupun SD kelas 1. Jika Anda mengajar di kelas infant atau toddler, maka kurangilah jumlah tersebut. Cukup dengan jumlah 3-5 keping saja.
Jumlah yang terbatas ini untuk membantu anak dalam pengenalan benda-benda tersebut dan memudahkan anak saat belajar untuk peduli dan bertanggung jawab dalam menggunakan dan membereskan setelah menggunakannya. Invitasi merupakan penataan benda-benda yang dipilih dan ditata atau dipajang di kelas yang mengundang anak untuk menggunakannya dalam pembelajaran. Benda-benda yang dipajang akan menawarkan pilihan pada anak untuk memasuki dunia pengetahuan. Benda-benda yang dipajang menjadi alat untuk mengeluarkan dan mengekspresikan pemahaman anak terhadap dunia dan memperoleh makna dari interaksi dengan benda-benda itu. Provokasi dilakukan untuk memperluas atau mengembangkan ide-ide unik, minat, dan teori dari anak. Provokasi dibangun dari observasi yang bermakna terhadap hal-hal yang dilakukan anak berdasarkan rasa ingin tahu dan pemikiran anak. Pertanyaan-pertanyaan terbuka untuk memprovokasi anak. Tip bertanya dengan kata tanya apa? Apa yang ingin kamu buat dari benda-benda ini? Apa yang kamu amati? Apalagi yang ingin kamu tambahkan? Apa yang sudah kamu ubah dari karya yang sudah kamu buat tadi? Apa yang sudah kamu coba? Ide-ide apa yang sudah kamu sampaikan tapi belum kamu coba? Hal-hal apa yang kamu lihat tentang dicoba teman-teman lain? Apa yang terjadi? Apa yang akan terjadi jika? Bagaimana menilai anak bermain lospat? Apa yang aku lihat? Apa yang dilakukan anak? Lihat kata kerjanya. Observasi, responsi, refleksi. Bagaimana saya dapat memprovokasi atau memperdalam minat anak? Kegiatan apa yang menunjukkan minat anak? Aksi fisik apa yang dilakukan anak dengan lospat? Menggosok, menepuk, mengisi, menuang, memindahkan dengan tangan atau alat, menyekop, menjumput, menaruh, menata. Aksi fisik apa yang bisa saya fasilitasi? Lospat yang bisa digunakan untuk menggosok dan menepuk-nepuk pasir, ember besar yang dapat diisi pasir. Aksi sosial apa yang dilakukan anak terhadap orang lain? Mendorong, menarik, menunjuk, memberikan, mendekati, menjauh, tertawa, mengajak bicara, mendengar teman bicara. Aksi sosial, invitasi apa yang bisa saya lakukan? Area gerak yang memungkinkan anak lain ikut bermain di situ. Aksi berpikir apa yang dapat dilakukan saat bermain dengan lospat? Sudah jadi? Sudah selesai? Tadi aku bongkar. Mau buat lagi ah? Aku tidak mau dibantu. Ini jadi menara. Ini kesukaan mama. Ini nanti bisa ada air buncurnya. Aksi berpikir, provokasi apa yang bisa saya lakukan? Konteks kegiatan menggosok dan menepuk-nepuk pasir yang memungkinkan anak lebih tertantang. Misalnya, apa yang akan kamu lakukan dengan pasir-pasir itu? Baiklah, berikut contoh video, foto-foto dan bahan alat pembelajaran kegiatan bermain lospat. Di antaranya,
sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.